Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Berita aksi unjuk rasa mahasiswa yang berakhir ricuh di depan Mapolresta Medan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait sidang perdana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Saya Syafaati Suryo, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, DPR RI sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. 11.000. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan akan terkendali selama puasa hingga Lebaran. Ini berapa harganya? Sesuai head, Pak. Cuma kembali. Harganya normal ya, sesuai HET 15.700 ya. Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini
pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya, dengan harga-harga yang terjangkau. Pemirsa, sejumlah anggota DPR melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak Direktur PFN yang baru, Rivian Fajar Syah alias Ivan Seventeen terlambat 40 menit datang ke kantor. Kita lihat dulu nih bangunan-bangunan vintage. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR menggelar inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur Jumat pagi. Rombongan tiba sekitar pukul 9 pagi. Mereka harus menunggu di ruang tunggu karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajar Syah alias Ivan, belum datang. Setelah 40 menit berselang, barulah Ivan tiba di kantornya. Sidang ini dilakukan untuk melihat dinamika di kantor PFN dan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Sementara Ivan mengungkap keseriusannya dalam membenahi PFN. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi, di DPR. Ya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Sebelumnya, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN mengejutkan publik. Sebab selama ini Ivan dikenal sebagai musisi. Ia adalah vokalis dari grup band Seventeen. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Pada 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019, ia nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Namun keduanya gagal, Ivan kalah dalam pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana kasus perkara Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan Hasto Kristianto memberi uang 600 juta rupiah ke anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan, salah satunya dengan memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku merendam handphone ke dalam air. Bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan
selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun sengaja Masiku mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku.